Al-Fatihah, kunci untuk membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah ketertutupan dirimu dengan Tuhanmu. Itu Allah begitu dekat bersamamu, lebih dekat daripada urat di lehermu, sedekat itu. Kok masih ada hijab, masih ada penghalang sampai sekarang, kok belum merasakan kehadirannya? Lucu bukan? Nah, hijabnya harus disingkapkan. Kalau hijabnya disingkapkan, berai semua. Makanya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Lu kok sama ya 7 ayat dengan simbolisasi dari leluhur kita tadi? Katanya Shirathul Mustaqim, rambut dibelah 7. Apa kaitannya? Ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka mata kalbu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertatap wajah langsung dengan sejatinya diri kita, persis seperti ilmu yang diajarkan para nabi, Allah pada para nabi, para rasul, agar kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Itulah inti saya. Kok angka 7 banyak sekali ya? Coba perhatikan, angka 7 kita hitung. Al-Fatihah 7 ayat. Ayat itu bahasa Arab artinya tanda, 7 tanda. Cari 7 tanda itu, kalau kau bisa menemukan 7 tanda itu, kau akan bisa menemukan kode rahasia. Leluhur kita mengatakan Shirathul Mustaqim, rambut dibelah 7. Ternyata kode rahasianya 7 juga. Kita pergi haji, muter di Ka'bah 7 putaran, 7 lagi. Kita mondar-mandir atas Safa dan Marwah 7 juga. Kita ambil batu melempar jumroh 7 juga. Ternyata kalau kita ingin kurban dan kurbannya adalah sapi, itu pun harus 7. Bukan ber7, salah kaprah. Makanya di Quran jelas, yang harus dikurbankan oleh kamu itu sudah spesifik, yaitu sapi betina. Lagi-lagi sapi betina itu simbolik, sapi betina. Al-Baqarah. Ini bukan sapi jantan, betina. Kalian kurban sapinya malah jantan. Udah jelas kok di Quran. Ciri-ciri sapi betina itu 1, tidak muda, 2, tidak tua, pertengahan. Apa maknanya? Kalau kamu belajar meniti ke dalam diri, jangan nunggu tua, keburu budak. Muda aja udah budak. Jangan terlalu muda, karena apa? Terlalu muda belum bisa menyimpan kode rahasia, karena di situ ada kode rahasia yang harus disimpan. Itu maknanya. Pertengahan, ya, mumpung masih hidup. Apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya apa? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Ciri berikutnya apa? Warnanya kuning, kuning tua. Ini malah hitam putih. Tapi kalau ngomong kayak yang bener, pedoman hidup saya Quran, ntar dulu. Quran tidak bilang sapi yang untuk kurban itu warnanya hitam putih, kuning, kuning tua warnanya. Ayo jujur, Quran yang bilang begitu. Mana aja sih? Karena kamu bacanya Arab terus. Setelah itu ngikutin orang. Apa kata orang yang diikuti? Walaupun tidak jelas. Padahal itu adalah perumpamaan. Udah berapa cirinya? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. 3, kuning, kuning tua warnanya. Itu menceritakan spektrum kulit manusia. Jelas, berarti sapi betina itu mengarah kepada kendaraan yang disediakan Tuhan untuk memperjalankan sang jiwa kepada Tuhan. Mana kendaraan itu? Tubuh kita. Makanya tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada kode rahasia yang harus kamu pecahkan. Dunia sains sudah membuktikan sekarang. Tubuh tersusun dari sel, sel tersusun dari DNA. Ternyata satu DNA bisa menyimpan 3 miliar kode rahasia. Sekarang kalau 100 triliun sel dalam tubuh kita, 100 triliun kali 3 miliar. Berapa banyak data yang harus kita baca dalam tubuh kita? Dan selama ini kau tidak pernah membaca. Padahal di Quran jelas, Iqra kita bakar, Iqra kita bakar. Baca data itu ada pada diri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada data yang harus kau baca. Kalau kau bisa membacanya, pintar kamu. Selama ini mata kita keluar terus, tidak pernah ke dalam. Padahal perintah di Quran, Iqra kitabaka, Iqra baca kitabmu, baca kitabmu. Di situ ada sejumlah data dan informasi yang harus kau tahu. Oh, ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rahasia diri. Oh, ternyata angka 7 sudah aku temukan dalam diriku. Oh, ternyata di balik angka 7, disitulah kode rahasia. Makanya Isra Mi'raj tanggal 27, 7 belakangnya. Betul? Ini Quran surat Al-Isra 17, 7 juga belakangnya. Salat berjamaah 27, 7 juga belakangnya. Luar biasa. Kalian tahunya jamaah itu kalau kalian ngumpul di masjid aja, itu juga jamaah secara syariat, tidak salah. Tapi ada jamaah yang lebih keren lagi. Karena sholat itu sebetulnya adalah jamaah. Jamaah antara dirimu dengan Allah. Jadi kalau ngumpul orang 1000 orang di masjid tiap hari tetapi tidak ngumpul bersama Allah, hakikatnya belum jamaah, baru jamaah secara syar'i. Terus ya, kaki. Awas, kaki harus beradu. Nanti supaya setan gak lewat. Setan itu lewatnya bukan lewat kakimu, apalagi roromel. Sionon. Setan itu lewat sini. Setan itu pikiran gelapmu. Saat kamu sudah memutuskan nanti malam akan tahajud, kemudian nanti malam sudah bangun, alarm sudah bunyi, kemudian tanganmu kan yang menyetop alarm. Tangan siapa itu? Sampai sekarang masih belum kenal sama setan. Tadi malam saya nggak jadi tahajud karena apa? Begitu alarm bunyi, dimatikan. Sama siapa? Sama setan. Oh, setan sekarang sudah bisa mematikan
alarm. Masih belum jelas, pagi-pagi lihat itu setan di cermin. Ternyata setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga eta anu ngomong setan. Lanjut ini. Ayo kita lihat ayat ini. Jadi si Malik ini, Malik ya, waqalal maliku, Malik malak milik malakaini malaikat. Jadi malaikat itu makanya artinya tekad sebetulnya. Kekuatan terdalam pada diri kita. Kita lihat ayat ini. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit. Nah, ini lihat saya semuanya. Kalau saya bicara langit, pasti kalian keluar kan? Betul nggak? Mana langit? Itu yang biru katanya. Ya Allah. Di luar sana tidak ada langit. Yang ada ruang kosong antar planet. Yang mana langit? Yang warna biru. Itu bohong. Kalau kita juga ke atas tembus, nggak ada kok. Malah kebalik kok. Begitu kita naik pesawat dari atas ke bawah, yang bawah malah kelihatan biru. Biru itu tipuan mata. Karena pembelokan cahaya. Disebutnya dispersi cahaya, bahasa fisikanya. Gunung dari dekat kelihatan nggak biru, tapi dari jauh kan biru, betul nggak? Deketin tuh gunung nggak biru, ada nggak biru itu? Nggak ada. Kalau gitu langit biru ada nggak? Nggak ada. Nah, yang kalian sebut langit itu yang mana? Selama ini kan nggak jelas alamatnya. Nah, yang 7 lapis yang mana? Tahu lapis? Lapis legit. Kan ada kelihatan lapis-lapisnya. Nah, sekarang 7 lapis langit, saha anu nyeuna. Gimana cara membatasinya? Yang ada tuh ruang kosong tanpa batas. Terus mana langit? Ternyata langit yang dibicarakan di Quran itu tidak keluar dari diri kita. Ini kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Makanya setelah bertemu 7 lapis langit dalam diri, puncak terakhirnya bertemulah puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ternyata Nabi Muhammad pun menyampaikan ya, 7 lapis langit itu menyatakan 7 lapis kesadaran. Jadi langit itu lambang dari kesadaran. 7 lapis langit artinya adalah 7 lapis kesadaran pada diri manusia. Puncak kesadaran tertingginya namanya adalah Sidrah Al-Muntaha, puncak kesadaran. Nah, yang 7 lapis kesadaran apa? Dilambangkan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah lapisan kesadaran Adam, lapisan kesadaran Yahya, lapisan kesadaran Yusuf, lapisan kesadaran Idris, lapisan kesadaran Harun, lapisan kesadaran Musa, lapisan kesadaran Ibrahim. Puncaknya lapisan kesadaran yang tertinggi namanya Sidrah Al-Muntaha. Itulah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Nah, sekarang kita ada di lapisan kesadaran yang mana? Lapisan kesadaran yang paling rendah adalah Adam. Adam itu materi. Lapisan kesadaran materi. Coba. Lapisan kesadaran yang kedua, lapisan kesadaran Yahya. Yahya itu hidup. Hidup itu energi. Materi dan energi itu setara. Kita di lapisan mana? Mohon maaf, kalau diuji, materi pun kita tidak masuk. Kenapa? Ngerti nggak materi itu apa? Nggak ngerti. Lolong bonconong. Melihat sesuatu, nggak pernah tahu pesannya apa. Jadi lapisan kesadaran yang pertama aja kita belum tahu, gimana yang kedua? Gimana mencapai Sidrah Al-Muntaha? Coba. Lolong bonconong. Kenapa? Karena masih tertutup mata kolbunya. Poek. Dalam kegelapan semuanya tidak akan terlihat. Makanya Allah bilang di ayat ini, maka lihatlah berulang-ulang. Lihat berulang-ulang. 7 lapis langit itu kau lihat berulang-ulang. Keluar gitu. Ya Allah. Allah mengatakan, lihat olehmu berulang-ulang. Kan sama dengan tadi. Ya, aku ciptakan dalam dirimu 7. Dan bacalah berulang-ulang. Hebat gak kode rahasia Quran? Keren gak? Luar biasa. Keren bagi yang sudah tahu. Yang belum tahu boro-boro pengen bilang keren. Pusing. Nah, makanya yang pusing, saya ucapkan selamat. Kenapa kalian pusing? Karena selama ini tidak pernah ada keinginan untuk tahu. Terus aja disibukkan dengan bacaan, terus aja disibukkan dengan lagu, terus disibukkan dengan suara bagus. Maaf ya, agama itu bukan soal suara bagus, bukan soal bacaan bagus. Agama itu soal kesadaran. Sepanjang kita tidak menemukan kesadaran dalam beragama, sepanjang itu pula kita tidak sadar. Tidak sadar artinya apa? Pingsan. Tidak sadar artinya apa? Mabuk. Makanya orang mabuk, sholat aja nggak boleh. Kan di Quran ada kata-kata, tidak boleh orang mabuk mendekati tempat sholat. Apa yang kita tangkap selama ini? Orang mabuk yang sedang minum khamar, baru-baru ingat sholat, siapa mah? Yang berbahaya itu, mohon maaf. Orang sholat tapi tidak tahu siapa yang disembahnya. Orang sholat tapi tidak ingat kepada Allah yang disembahnya, itu mabuk tuh.